wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika sehat semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sekarang, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang materi pola bilangan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan pola barisan bilangan sederhana dan konfigurasi objek. Dan yang kedua, siswa dapat mengenal unsur-unsur barisan dan deret. Misalnya seperti suku pertama, suku berikutnya, suku ke N, beda, ataupun rasio. Maka dari itu, pembelajaran ini sangat penting ya anak-anak. Untuk itu, kalian semua harap mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi, sekarang Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Di sini siapa yang tahu apa itu pola bilangan? Ya, benar. Jadi, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk anak-anak, perhatikan ke papan tulis. Di sini ada gambaran tentang pola bilangan. Di situ dituliskan terdapat beberapa bola. Di urutan pertama itu ada 1 bola, di urutan kedua itu ada 3 bola, dan di urutan ketiga itu ada 5 bola. Nah, yang ditanya, ada berapakah bola di urutan keempat? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang pola bilangan terlebih dahulu kepada kalian. Untuk itu, anak-anak semua, tolong perhatikan dan pahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada yang kurang paham, harap ditanyakan ke Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Bilangan-bilangan yang membentuk barisan adalah barisan bilangan. Suatu barisan bilangan akan membentuk pola bilangan tertentu seperti pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, dan pola bilangan lainnya yang dapat diketahui dengan melihat beberapa bilangan yang berurutan. Nah, selanjutnya ada macam-macam barisan bilangan. Yang pertama, barisan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, sampai seterusnya. Barisan bilangan ini dibentuk oleh bilangan ganjil, sehingga persamaan dari barisan bilangan ganjil untuk suku ke N adalah UN sama dengan 2N-1. Nah, yang kedua ada barisan bilangan genap, contohnya ada 2, 4, 6, 8, sampai seterusnya. Barisan bilangan ini dibentuk oleh bilangan genap, sehingga persamaan dari barisan bilangan genap untuk suku ke N adalah UN sama dengan 2N. Nah, yang ketiga ada barisan bilangan Fibonacci. Contohnya itu ada 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Barisan bilangan ini dibentuk oleh penjumlahan kedua suku sebelum bilangan tersebut, sehingga persamaan dari barisan bilangan Fibonacci untuk suku ke N adalah UN sama dengan UN-2 ditambah UN-1. Nah, selanjutnya yang keempat ada barisan bilangan lainnya, contohnya ada 3, 6, 9, 12, sampai seterusnya. Barisan bilangan ini dibentuk oleh pola penjumlahan plus 3 atau kelipatan 3, sehingga persamaan dari barisan bilangan ini adalah UN sama dengan 3N. Selanjutnya yang kedua menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Suatu konfigurasi objek ini berurutan membentuk barisan bilangan yang memiliki pola bilangan. Cara untuk menentukan pola bilangan tersebut adalah dengan memperhatikan baris konfigurasi objek tersebut, temukan perubahannya dan buatlah persamaannya. Beberapa contoh dari pola bilangan tersebut adalah pola bilangan segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain-lain. Di sini ada macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan ini menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Contohnya susunan angka 2, 6, 12, 20, sampai seterusnya. Untuk menentukan pola ini atau pola KN, kamu bisa menggunakan persamaan UN sama dengan N
dikali N plus 1, di mana N merupakan bilangan bulat positif. Jika digambarkan pada polanya, membentuk pola seperti berikut ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada pola bilangan persegi. Pola bilangan ini adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Secara matematis, pola bilangan ini mengikuti bentuk UN sama dengan N pangkat 2. Contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Jika digambarkan dalam bentuk gambar, akan menjadi seperti berikut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk membentuk pola ini. Yang pertama, bilangan pada baris kedua di dalam kotak yang bermika merah merupakan selisih dari pola bilangan sebelum dan setelahnya. Contohnya seperti pada gambar di sini ada 1, 3, 6, 10, 15. Nah, beda dari 1 ke 3 itu adalah 2. Nah, beda dari 3 ke 6 itu adalah 3, dan beda dari ke 4 itu ada 10. Jadi kalau misalkan kita ketahui bahwa A itu sama dengan 1, berarti 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. Nah, 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10, dan sampai seterusnya. Nah, yang cara kedua menggunakan rumus UN, di mana UN sama dengan N per 2 dikali N plus 1. Secara umum, pola segitiga ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya yang keempat ada pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Jika dituliskan, pola bilangan Pascal akan membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan segitiga Pascal. Ada beberapa ketentuan yang terkait pada pola bilangan ini. Yang pertama, baris paling atas atau baris ke-1 diisi oleh angka 1. Nah, setiap baris yang diawali dan diakhiri dengan angka 1. Nah, yang ketiga, setiap bilangan yang dituliskan di baris kedua sampai ke N merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya, kecuali angka 1 pada baris ke-1. Nah, yang keempat, setiap baris berbentuk simetris. Yang kelima, banyaknya bilangan di setiap barisan merupakan kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Misalnya, baris ke-1 banyaknya bilangan 1, maka baris kedua banyaknya bilangan 2. Nah, di sini ada contoh dari pola bilangan Pascal. Selanjutnya menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Susunan bilangan-bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu disebut barisan bilangan. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Rumus UN yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Untuk menentukan beda B, yaitu B sama dengan U2 atau suku kedua dikurangi U1 atau suku pertama. Atau sama dengan juga bisa U3 dikurangi U2. Nah, selanjutnya ada pola bilangan aritmatika dan geometri. Yang pertama, pola bilangan aritmatika. Pola bilangan ini adalah bilangan yang susunannya memiliki selisih tetap antara kedua sukunya. Rumusnya, UN sama dengan A ditambah N-1B, di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu selisih atau beda yang dicari dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Itu adalah urutan bilangan ke N. Nah, yang kedua ada pola bilangan geometri. Pola bilangan ini adalah susunan bilangan yang membentuk pola dengan rasio selalu tetap antara kedua sukunya. Rumusnya yaitu UN sama dengan A R pangkat N-1, di mana UN itu suku ke N, A-nya suku pertama, R-nya rasio, yang dicari dengan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2, dan N adalah urutan bilangan ke N. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada beberapa bola, di mana di suku pertama itu ada 1 bola, di suku kedua ada 3 bola, di suku ketiga ada 5 bola, dan di sini yang ditanya suku keempat itu ada berapa bola. Nah,
Masalah ini bisa kita selesaikan dengan cara pola bilangan aritmatika, di mana rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, di sini kan kita mencari suku keempat, berarti U4. Sama dengan A-nya itu nilainya tadi 1, N-nya itu 4 dikurangi 1, dan bedanya 2. Kenapa 2? Karena U2 dikurangi U1. U2 itu 3, U1 itu 1. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, jadinya U4 sama dengan 1 ditambah 3 dikali 2. Nah, U4 itu nanti hasilnya jadi 7. Jadi, suku keempat ini bernilai 7. Berarti terdapat 7 bola di dalamnya. Baik anak-anak, karena Ibu telah menjelaskan materi tentang pola bilangan ini, sekarang Ibu minta kalian semua membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, lalu duduk bersama teman kelompoknya masing-masing. Nah, dalam kelompok ini kalian silakan berdiskusi dan jangan lupa untuk menuliskan nama serta kelasnya. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk mengambil kertas soal ke depan. Nah, karena semuanya sudah mendapatkan kertas soal, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Jika ada soal yang tidak dimengerti, silakan langsung tanya ke ibu atau boleh tanya ke teman-temannya. Nah, anak-anak, ibu ingatkan kembali, meskipun kalian belajar diskusi seperti ini, nanti ibu akan mengadakan kuis untuk kalian semua sebagai evaluasi, dan nilai tersebut akan diambil secara individu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu minta sekarang perwakilan kelompok harap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan jangan lupa untuk beri kesimpulan ya. Karena kalian sudah berdiskusi dengan teman sekelompoknya, sekarang persiapkan alat tulisnya untuk kuis secara individu. Dan untuk soalnya Ibu akan bagikan. Karena semuanya sudah mendapatkan soal, silakan kerjakan. Ibu akan beri waktu selama 20 menit dari sekarang. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan kertas soalnya dikumpulkan ke depan. Nah, karena tadi perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan Ibu sudah nilai juga, sekarang Ibu akan beri penghargaan untuk 3 kelompok yang memiliki skor tertinggi. Kira-kira siapa nih kelompok yang dapat? Nah, Ibu akan bacakan 3 kelompok ini. Yang pertama, kelompok yang memiliki skor 95 adalah kelompok 2. Yang kedua, kelompok yang memiliki skor 93 adalah kelompok 4. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kelompok yang memiliki skor 90 adalah kelompok 1. Nah, untuk perwakilan kelompoknya, silakan maju ke depan untuk Ibu berikan penghargaan. Baik anak-anak, karena sudah selesai materi hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Nah, sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.